Perkenalkan, nama saya Ruta Syaman-Sela dengan NIM 211118 dari tingkat 1B. Pada video ini saya akan melakukan pengenalan alat instrumen. Adapun alat yang pertama adalah alat kuret. Jadi di sini alatnya ada spekulum sim atas bawah, digunakan untuk membuka liang vagina dan melihat porsio. Kemudian ada tampon tang, digunakan untuk membersihkan porsio. Kemudian ada tenakulum, digunakan untuk menjepit porsio. Kemudian ada sonde uterus, digunakan untuk mengukur kedalaman uterus. Kemudian ada dilatator, digunakan untuk membuka porsio. Yang selanjutnya ada klem ovum, digunakan untuk menjepit jaringan yang ada di dalam vakum uteri. Kemudian ada korenta, digunakan untuk mengeluarkan jaringan, sisa plasenta, dan sisa hasil konsepsi yang berada dalam vakum uteri. Dan yang terakhir ada sendok kuret, digunakan untuk mengerok dan mengumpulkan sisa hasil konsumsi. Baiklah, selanjutnya adalah alat pemasangan AKDR atau pemasangan IUD. Yang pertama ini ada spekulum cacar bebek, digunakan untuk membuka liang vagina dan melihat porsio. Yang kedua ada tampon tang, digunakan untuk membersihkan porsio. Yang ketiga ada tenakulum yang digunakan untuk menjepit porsio. Yang keempat ada sonde uterus, digunakan untuk mengukur kedalaman uterus. Dan yang terakhir ada gunting panjang, digunakan untuk menggunting benang IUD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat untuk pelepasan AKDR atau IUD. Yang pertama ada spekulum cacar bebek, digunakan untuk membuka liang vagina dan melihat porsio. Yang kedua ada tampon tang, selain digunakan untuk membersihkan porsio, tampon tang juga dapat digunakan untuk menjepit dan mengeluarkan benang IUD hingga keluar. Kemudian yang ketiga ada aligator gel, digunakan untuk menjepit dan mengeluarkan IUD yang tidak ada benangnya lagi. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk pemasangan implan. Yang pertama ada scalpel yang digunakan untuk melakukan insisi. Yang kedua ada trokat. Ini trokat digunakan untuk memasukkan kapsul implan pada tempat yang telah diinsisi atau yang telah ditemukan. Kemudian ada pinset anatomis yang digunakan untuk menjepit kasa betadin untuk mendisinfeksi atau membersihkan daerah yang akan diinsisi. Selanjutnya alat pelepasan kapsul implan. Yang pertama ada hand scalpel yang digunakan untuk melakukan insisi. Yang kedua ada pinset anatomis untuk menjepit kasa betadin untuk membersihkan atau mendisinfeksi daerah yang akan diinsisi. Kemudian di sini ada klep arteri bengkok dan klep arteri digunakan untuk menjepit dan mengeluarkan kapsul implan. Selanjutnya adalah alat partus. Yang pertama ada perforator amnion, digunakan untuk memecahkan selaput ketuban atau untuk amniotomi. Yang kedua ada gunting episiotomi yang digunakan untuk episiotomi. Kemudian ada dua klep tali pusat yang digunakan untuk mengklep tali pusat atau menjepit tali pusat. Kemudian yang terakhir ada gunting tali pusat, digunakan untuk menggunting tali pusat. Selanjutnya adalah alat heading. Yang pertama ada nail puder yang digunakan untuk menjepit jarum. Yang kedua ada gunting benang yang digunakan untuk menggunting benang. Yang ketiga ada pinset kirurgis yang digunakan untuk menjepit jaringan. Kemudian yang terakhir ada nail puder atau jarum otot dan jarum kulit. Yang bulat digunakan untuk menjahit otot dan yang segitiga digunakan untuk menjahit kulit bagian luar. Yang selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan SC. Yang pertama alat pengukur tinggi badan yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kemudian ada metlin yang digunakan untuk mengukur tinggi punduk uteri. Kemudian ada lila yang digunakan untuk mengetahui status gizi pasien. Kemudian ada linek yang digunakan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kemudian ada timbangan yang digunakan untuk mengetahui berat badan pasien. Kemudian ada stetoskop yang digunakan untuk mendengar denyut atau jantung pasien. Yang terakhir ada tensi atau peak nanometer yang digunakan untuk mengetahui tekanan darah
ada kesalahan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.